saya Nuril Fitriani dari Prodi Ahwalul Syahsiyah semester 6, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sorong. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali merangkum materi, tetapi dengan mata kuliah yang berbeda, yaitu kepengacaraan dan undang-undang advokasi demi memenuhi tugas MIT mata kuliah tersebut. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu definisi advokat. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Advokat tersebut. Baik, materi yang kedua adalah fungsi dan peran advokat. Advokat dalam menjalankan fungsi dan perannya untuk menegakkan hukum adalah secara mandiri, yaitu untuk mewakili kepentingan klien dan masyarakat. Advokat tidak terpengaruh oleh kekuasaan negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka peran advokat dalam menegakkan hukum dapat berwujud menjadi 3, yaitu yang pertama, pengawas penegak hukum, yang kedua, menjaga kekuasaan kehakiman, dan yang ketiga, sebagai pekerja sosial. Peran advokat sebagai pengawas penegak hukum dijalankan oleh perhimpunan advokat yang mencakup 2 hal, yaitu internal dan eksternal. Secara internal, himpunan advokat harus menjadi sarana efektif yang mengawasi agar tingkah laku advokat dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum atau yang menerapkan hukum tidak keluar dari prosedur yang telah ditentukan, yaitu dengan cara yang efektif pula. Yang kedua, secara eksternal. Secara eksternal, himpunan advokat, baik himpunan tersebut maupun advokat itu sendiri secara individual harus menjadi pengawas agar peradilan dapat berjalan secara benar dan tepat. Yang kedua adalah peran advokat dalam menjaga kekuasaan kehakiman, yaitu ikut menjaga agar kekuasaan kehakiman yang merdeka dapat berjalan sebagaimana mestinya dengan cara terlibat dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman agar terlepas dari tekanan atau pengaruh, baik tekanan yang bersifat publik maupun tekanan yang bersifat individual. Yang ketiga adalah peran advokat dalam menjadi pekerja sosial di bidang hukum. Maksudnya adalah sesuai dengan pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yaitu advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada rakyat yang tidak mampu, karena banyak rakyat yang harus menghadapi persoalan hukum tetapi tidak berdaya, baik secara ekonomis maupun dalam menghadapi kekuasaan. Oleh karena itulah, persoalan-persoalan hukum yang dihadapi oleh rakyat kecil harus memerlukan bantuan, termasuk bantuan dari para advokat tersebut. Baik, materi yang selanjutnya adalah hak dan kewajiban advokat. Hal tersebut juga telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Sebagian diantaranya adalah yang pertama, pasal 14. Advokat berhak mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang teguh pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pasal 19. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dan diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah pasal 21, yaitu advokat berhak menerima honorarium atas jasa yang telah diberikan kepada kliennya. Materi yang terakhir adalah mengenai bantuan hukum. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat tanpa menerima pembayaran, mengenai kuasa, konsultasi, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan lain untuk kepentingan para pencari keadilan yang tidak mampu. Adapun pengertian-pengertian atau istilah-istilah dalam pengertian bantuan hukum adalah legal aid, legal service, dan legal assistance. Nah, kemudian asas-asas di dalam bantuan hukum menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 adalah yang pertama, keadilan, yaitu kemanfaatan dan kepastian hukum. Yang kedua, persamaan kedudukan di hadapan hukum. Yang ketiga, keterbukaan. Yang
keempat, efisiensi dan efektivitas. Dan yang kelima adalah akuntabilitas. Serta adapun doktrin di dalam bantuan hukum, yaitu yang pertama, dapat diakses, yang kedua, ketersediaan dana, yang ketiga, keberlanjutan, yang keempat, dapat dipertanggungjawabkan, yang kelima, non-diskriminasi, dan yang keenam adalah praduga tak bersalah. Nah, baik, demikianlah pemaparan rangkuman materi yang dapat saya sampaikan mengenai kepengacaraan dan undang-undang advokasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.